Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 446F05 ingin mempresentasikan program TV kami, yaitu adalah acara talk show yang berjudul Panorama. Sebelumnya, sebelum kami presentasi, kami perkenalan dulu. Nama saya Amalia Nastia Oktaviani. Nama saya Syafia Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Gisha Senindia Putri. Kenalkan, nama saya Nusaibah Rahmawati Faiz. Dan saya Alfian dan Prasetya. Perkenalkan, nama saya Arman Jaya Subagio. Baik, di sini kita langsung aja presentasi berdasarkan dari Dispro program kami. Oke, untuk Oke, bab bisa. satu, latar belakang akan dijelaskan oleh Geisha Senindya Putri. Oke, baik. Terima kasih, Amaliana. Saya di sini ingin menjelaskan dari bab satu pendahuluan. Untuk latar belakang dari program ini, program Panorama, yaitu di era digital saat ini semakin kompleks dan serba cepat. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang tidak hanya faktual, tapi juga memiliki kedalaman makna dan relevansi tinggi. Kian meningkat, terutama bagi generasi muda, profesional kreatif, pelaku industri digital, hingga masyarakat umum yang ingin terus berkembang. Hadirnya ruang diskusi yang menginspirasi sangatlah penting, namun tidak sedikit media atau program televisi yang hanya menyajikan informasi secara satu arah, terbatas pada opini tunggal tanpa membuka ruang pandang yang lebih luas. Sehingga Panorama muncul sebagai respon atas kebutuhan tersebut. Mengusung format talk show modern, program ini dirancang untuk menjadi platform dialog yang mempertemukan tiga perspektif yang berbeda dalam membahas satu isu atau tema utama. Setiap episode mengangkat topik yang menyentuh tren terkini, kisah inspiratif, peluang di berbagai sektor, edukasi lintas bidang, serta eksplorasi kreativitas yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Dengan menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang, profesi atau pandangan yang kontras namun konstruktif, Panorama tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga mendorong penonton untuk berpikir kritis dan melihat setiap isu dari berbagai sisi. Perbedaan perspektif ini menjadi kekuatan utama yang membuat acara ini unik, membangun narasi yang seimbang, dan memberi inspirasi nyata dari dunia nyata. Secara visual dan teknis, desain produksi untuk Panorama dikonsepkan untuk menampilkan suasana yang hangat namun profesional, dengan penggunaan warna-warna yang dinamis dan tata cahaya yang mendukung fokus diskusi menjadi prioritas utama dalam pengembangan set. Studio dibangun dengan tata letak yang simetris untuk mempertegas konsep dengan tiga sudut pandang yang berbeda dan properti yang dapat menyesuaikan tema tiap episode. Dan Panorama bukan hanya sekedar talk show. Ini adalah sebuah ruang terbuka yang menghadirkan diskusi cerdas dan inspiratif, tempat di mana gagasan bertemu dan pandangan yang berbeda saling melengkapi. Dan diharapkan melalui program ini penonton tidak hanya terhibur, tetapi juga tercerahkan dan terdorong untuk mengambil langkah konkret dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dan program kami mengedepankan 5 pilar utama, yaitu tren, inspirasi, peluang, edukasi, dan kreativitas. Dan Panorama siap menjadi bagian penting dalam pengembangan media yang lebih reflektif, humanis, dan progresif di tengah arus zaman. Selanjutnya, tujuan program. Baik, di Silakan. sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan program.
Untuk tujuan program ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum menjadi ruang diskusi publik yang informatif, inspiratif, dan reflektif dengan menyajikan berbagai sudut pandang terhadap isu sosial, budaya, dan gaya hidup guna memperluas wawasan penonton, mendorong pemikiran kritis, serta membentuk media yang lebih terbuka, humanis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Untuk tujuan khusus, satu, menyajikan beragam sudut pandang terhadap isu-isu sosial budaya dan gaya hidup melalui format talk show yang interaktif dan mendalam. Kedua, memberikan informasi yang inspiratif dan edukatif, tidak hanya bersifat satu arah, tapi membuka ruang dialog yang reflektif dan bermakna. Ketiga, menghadirkan narasi yang seimbang dengan mempertemukan tiga narasumber dari latar belakang berbeda untuk membahas tema dari berbagai perspektif. Keempat, mendorong pemirsa berpikir kritis, terbuka terhadap perbedaan, dan mampu melihat isu dari berbagai sisi. Kelima, menciptakan tayangan yang menarik secara visual dan teknis dengan desain set yang profesional namun hangat, mendukung suasana diskusi. Untuk target audiensnya, generasi muda dari umur 17 sampai 35 tahun, mahasiswa pelajar dan pembelajar aktif yang tertarik pada diskusi lintas bidang dan perspektif. Komunitas kreatif dan intelektual yang membutuhkan ruang dialog dan inspirasi. Audiens umum yang tertarik dengan isu sosial, inovasi, dan pengembangan diri. Baik, untuk selanjutnya ada deskripsi program, di mana untuk deskripsi program kami, Panorama adalah sebuah program talk show atau podcast interaktif yang membahas berbagai topik kekinian dengan pendekatan yang ringan, inspiratif, dan mendalam. Mengusung 5 pilar utama, tren, inspirasi, peluang, edukasi, dan kreativitas. Program ini hadir untuk menjadi ruang eksplorasi gagasan, cerita, aksi nyata yang relevan bagi anak muda. Melalui dialog bersama narasumber dari berbagai bidang seperti industri, kreatif, teknologi, pendidikan, kewirausahaan, dan komunitas sosial, Panorama bertujuan membuka wawasan, memicu semangat berkarya, serta memberi nilai tambah yang aplikatif bagi pendengarnya. Tak hanya membahas isu-isu aktual, Panorama juga menyuguhkan konten edukatif, kisah inspiratif, info peluang pengembangan diri, hingga ruang untuk mengekspresikan kreativitas dengan gaya penyajian yang santai, relatable, dan visual yang dinamis. Lalu untuk selanjutnya, detail dari program kami yang berjudul Panorama, kategori talk show. Untuk episode pertama, kita mengangkat tema yang berjudul Sukses Kuliah Sambil Kerja. Target audiensnya generasi muda umur 17-35 tahun. Format videonya MP4, aspek rasionya widescreen, durasinya adalah 30 menit. Di mana untuk masing-masing segmennya adalah 10 menit. Lalu untuk episode program kami yang pertama, judulnya yang tadi saya jelaskan, Sukses Kuliah Sambil Kerja. Segmen pertama yang akan kita bahas adalah pembukaan dan pengenalan program yang dibantu oleh host. Lalu segmen selanjutnya adalah perkenalan narasumber dilakukan oleh moderator dan membahas inti dari topik talk show yang kami bawakan hari itu. Segmen ketiganya adalah penutup dilakukan oleh moderator dengan kata-kata motivasi dilanjutkan oleh host. Lalu host dan narasumber. Untuk hostnya sendiri, program ini dibawakan oleh dua host. Di episode satu, hostnya, host pertama bernama, host pertama adalah Sheila Egiavani Anastasia dari satu agensi yaitu PT Indo Entertainment, dan host yang keduanya adalah Galia Zerlinda dari agensi PT Seniman Picture, dengan gaya pembawaan yang profesional dan humble serta mampu membangun suasana talk show yang hangat dan interaktif. Lalu untuk narasumbernya sendiri dari pihak kami, karena di mana untuk judul yang kami bawa adalah Sukses Kuliah Sambil Kerja, di mana dari narasumber pihak kami itu sangat relate
yaitu kuliah sambil kerja. Narasumbernya ada tiga. em, narasumber narasumbernya ada tiga yang memiliki prinsip yang sama di bidang yang berbeda. Lalu untuk narasumbernya masing-masing adalah yang pertama ada Syafia Khairunisa. Dia adalah mahasiswa sastra Indonesia semester 2 dan kerjanya event manajemen kru. Lalu ada Gesya Senindya Putri. Dia mahasiswa ilmu komunikasi semester 7, kerjanya di FNB Production Admin. Yang ketiga ada Nusaibah Rahmawati. Dia adalah mahasiswa administrasi publik semester 1, mahasiswa baru, kerjanya di Brand Talent Crew. Lalu untuk makeup dan wardrobe-nya sendiri, makeupnya untuk host dan narasumber di setiap episode, makeupnya itu natural dan tidak mencolok. Referensinya sesuai dengan yang kami tampilkan ini, untuk wardrobe-nya, host dan narasumber di setiap episode memakai pakaian daily look, kemeja, celana atau rok bahan. Referensi wardrobe-nya juga sudah kami tampilkan. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvian. Ya, lanjut ke bab 2 praproduksi. Di sini ada lembar kerja produksi talk show, ada working script radionya, ada production company-nya dari Minimalis, production project title-nya dari Dua Lensa, dengan durasi 30 menit, diproduksi oleh Yohanes dan didirektori oleh Anda. Oke. Eh, Lalu di sini ada di tahap pertama ada praproduksi, produksi, lalu pasca produksi. Dari praproduksi ada penemuan ide, pengembangan gagasan, penulisan naskah. Di situ di minggu pertama kita buatnya, lalu ada shooting, daily production report, evaluasi produksi itu di minggu kedua. Lalu di pasca produksi kita ada capturing, logging, dan online editing di minggu ketiga. Dari breakdown budgetnya di sini eh, di praproduksi ada perizinan. Kita pakai rumah pribadi. Lalu ada produksi. Di sini ada kamera, handphone, clip on, tripod, serta memory card. Lalu milik pribadi juga. Lalu ada lighting kita perlu 3 dan untuk editingnya kita pakai panggungnya sendiri sesuai yang ada tertera di display ini. Lalu ada shooting schedule, ada kita kebetulan di satu hari, yaitu hari Sabtu, dengan waktu pelaksanaan dari 15.00 sampai 17.00 itu kita set lokasi, lalu mulai di 17.00 sampai 23.00 selesai syutingnya. Di sini ada equipment list, ada yang tadi disebutkan kamera, handphone, clip on, tripod, memory card, lighting, dan serinya juga tertera juga di sini ada Sony A6000, iPhone 11, ada clip-on dari Boya 3, tripod index-nya 3, memory card kita pakai SanDisk 1, lighting kita ada softbox dan light stick. Dan itu semua juga milik sendiri. Untuk lembar kerja sutradara akan dijelaskan oleh Syafia. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang tornya, tor tentang program panorama, panorama sukses kuliah sambil kerja. Di era modern, banyak mahasiswa yang memilih untuk kuliah sambil bekerja.
Mereka melakukan ini bukan hanya karena tuntutan ekonomi, tetapi juga karena keinginan untuk membangun kemandirian dan memperluas pengalaman. Meski demikian, menjalani dua Udah banyak tantangan yang harus dihadapi seperti manajemen waktu, tekanan akademik, kelelahan fisik dan mental, serta motivasi tinggi. Talk show ini akan membahas secara mendalam untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan strategi praktis bagi para mahasiswa yang ingin atau sedang menjalani dua peran tersebut. Namun, menjalankan dua tanggung jawab besar secara bersamaan tentu bukan hal yang mudah, diperlukan manajemen waktu, mental yang kuat, serta motivasi tinggi. Berikut ada narasumber listnya. Selanjutnya itu ada outline naskah. Tim kreatif membuat naskah berdasarkan ide awal yang telah disepakati oleh tim dan kemudian dikembangkan melalui informasi. Setelah data-data terkumpul, tim kreatif mulai menyusun dan merangkai naskah per second dengan teliti agar gambar penayangan sesuai dengan isi naskah yang dibuat. Proses pembuatan naskah penulis bersama tim juga turut adil dalam membuat naskah demi kesepakatan bersama setelah naskah selesai dibuat. Produksi pun dimulai. Yang segmen pertama, saat, mulai dari satu dari 0 menit sampai 1:15 menit opening bumper, musik pembuka, dan grafis judul Panorama. Pembukaan acara oleh MC dilanjutkan dengan pengantar topik, pembahasan, dan perkenalan narasumber oleh moderator. Mulai dari menit 1:15 sampai menit ke 17:31, pengenalan host dan narasumber serta pertanyaan mengenai episode hari ini. MC bertanya seputar kabar dan perkuliahan narasumber. Narasumber menceritakan kesibukan dan kegiatan mereka, dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan terkait kuliah dan kerja. Yang satu, bagaimana perasaan selama menjalani perkuliahan di tengah kesibukan bekerja. Dua, itu bagaimana cara narasumber mengatur waktu. Tiga, apa yang membuat narasumber memutuskan untuk kuliah sambil kerja. Empat, bagaimana lingkungan pertemanan di perkuliahan yang mayoritas sudah bekerja. Lima, apakah lelah atau jenuh dalam menjalani kuliah sambil kerja? Narasumber menceritakan cara mereka mengatasi tekanan perkuliahan dan pekerjaan. Selanjutnya dari menit 17:31 sampai 18:49 closing statement. Moderator menyampaikan kesimpulan dari pembicaraan topik sukses kuliah sambil kerja, lalu menutup perbincangan dengan narasumber dan audiens. Dilanjut dengan MC yang menutup acara secara keseluruhan. Konsep kerja penata kamera. Yang pertama, konsep kreatif. Membayangkan shoot yang akan diambil, komposisi, ukuran, dan pergerakan kamera. Untuk yang telah dikonsepkan, estabilis lokasi dengan wide shoot, menggunakan shoot aman seperti medium close up, medium shoot. Kedua, konsep produksi. Dalam proses produksi program film talkshow ada dua konsep rekaman gambar, yaitu konsep one shoot saat di lapangan dan konsep saat pengambilan gambar talent di lapangan. Juru kamera berkoordinasi dengan sutradara sehingga yang diambil sesuai dengan naskah voice over yang dibuat. Ketiga, konsep teknis. Menjaga shoot size saat pengambilan gambar, meminimalisir pan right, pan left, tilt up, tilt down, dan zoom in, zoom out, agar ketika di ruang editing tidak membingungkan editor untuk mengedit hasil gambar yang diliput. Dan yang terakhir adalah kamera report atau shot list. Dan ini adalah contoh dari shot list segmen 1 dan segmen 2 untuk
Ini adalah contoh shot list kamera report segmen satu dan segmen 2. Untuk shotnya ada yang bisa yang menggunakan video, ada ada yang menggunakan kamera langsung yang live. Selanjutnya, lembar kerja editing. Lembar kerja editing ada tiga konsep. Yang pertama konsep kreatif, membuat dan merancang desain grafis seperti membuat bumper dan membuat lower thread untuk video yang sudah digabungkan. Kedua, produksi. Dalam proses pasar produksi, program dari dua gambar, konsep partai isi treatment yang sesuai dengan naskah voice of tim kreatif tek agar gambar dari kameramen tetap stabil dan bisa diedit, mencegah gambar yang tidak layak pakai. Bab 3 penutup, kerabat kerja atau kru. Masing-masing kru diharapkan dapat bekerja secara profesional dan dapat mengatasi permasalahan ketika produksi berlangsung. Sutradara berdiskusi dengan produser tentang konsep penciptaan film. Kemudian mulai menentukan kru sesuai dengan bidang dan keahlian yang dikuasainya. Perekrutan kru dibagi menjadi dua, sutradara merekrut kru divisi kreatif, sedangkan produser secara penuh merekrut kru produksi. Divisi kreatif meliputi Departemen Penyutradaraan, Departemen Kamera, Departemen Suara, dan Departemen Editing. Beberapa divisi produksi dalam perencanaan diantaranya sebagai berikut. Departemen Produksi, Produser Amalia Seta Lakvia, merupakan orang yang bertanggung jawab mengelola tiap aspek program mulai dari proses produksi, produksi, pasca produksi, hingga distribusi program. Oke, untuk Sutradara Yohanes. eh, untuk selanjutnya saya akan ini sutradaranya Yohanes, kameramen Elvian, lighting Syafia, audio man Arman, dan menulis naskah Gesya, artistik Rahma dan Arman, editor Abraham, sound design Yohanes. Baik, itu tadi adalah Dispro program TV kami Panorama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.